Halo, Panji Pragiwaksono akhirnya dilaporkan ya, tanggal 7 kemarin, 7 Januari, dilaporkan oleh aktivis muda NU terkait statement Panji Pragiwaksono mengatakan NU terlibat politik praktis dan kemudian mendapatkan tambang. Hal ini dianggap merugikan dan mencederai kewibawaan NU. Menurut saya, ini statement yang sebenarnya tidak murni juga dari Panji Pragiwaksono, karena banyak sekali aktivis-aktivis lingkungan dan juga orang dalam NU juga yang mengkritik habis-habisan persoalan ini. Dan harus kita akui memang NU terlibat di dalam politik praktis. Bahkan ada aktivis NU yang menyebutkan bahwa lingkungan itu harus diolah. Jadi orang yang menghalangi pengolahan itu disebut sebagai wahabi lingkungan. Jadi ini statement biasa yang sebenarnya sudah sangat liar sekali di media sosial. Jadi apa untungnya melaporkan ini gitu ya? Apa untungnya melaporkan ini selain pelapor juga tidak mengerti konteks bahwa itu adalah panggung kesenian, stand up comedy ya, yang tentu tujuan utama dari stand up comedy itu adalah menghibur orang yang capek. Capek kerja, capek mikirin utang, capek macam-macam. Jadi mereka para penonton yang datang 10.000 penonton itu di Gelora Bung Karno itu ya tidak lain adalah untuk mencari ketawa. Terlepas kemudian di dalamnya ada muatan isi-isi yang relevan dengan hari ini ya itu adalah kecerdasan Panji menyajikan ketawa itu, kemudian dibuat model kritik terhadap pemerintahan, kritik sosial, kritik terhadap agama dan banyak sekali gitu. Dan tentunya Panji Pragiwaksono bukan orang yang biasa-biasa aja gitu, dia juga baca buku, dia penulis, dia orang yang saya kira sangat produktif ya, dan betul apa kata Ari Kriting gitu. Seorang komedian itu yang apalagi dia vokal berbicara tentang pemerintahan, dia berpikir keras terhadap materinya untuk dia sampaikan sebagai eh, materi dalam stand up komedi atau dalam penampilan seni. Saya kira perlu diadu dengan gagasan. Kalau gagasan itu kemudian tidak diterima, maka dialog saja itu. Buat counter terhadap pendapat itu, counter terhadap keyakinan seorang komedian itu gitu. Sehingga demokrasi tumbuh. Itu bagus sekali statement dari Ari Kriting gitu kan. Yang tidak kemudian seperti apa yang dikatakan oleh inisial R yang melaporkan Panji Pragiwaksono. Saya kira itu contoh buruk ya. Walaupun di era hari ini satu kalimat di dalam media sosial itu bisa mempengaruhi ribuan bahkan ratusan ribu orang. Tapi ya memang begitu adanya. Dan itu dinamika kehidupan, tidak seperti dahulu misalkan. Tapi ya sama saja sebenarnya kalau kita bandingkan dulu dan kini. Kini banyak orang yang mengerti, banyak orang yang tahu saja tapi tidak memahami konteks. Seperti sekarang yang melaporkan ini kan juga sebenarnya tidak memahami konteks apa itu pentas seni itu kan. Yang jelas tujuan awalnya adalah menghibur saja itu. Apakah di dalam pentas seni boleh berbohong? Ya boleh gitu. Boleh berbohong. Apalagi dia hanya menyampaikan keyakinan dan mengambil jokes di situ. Bahwa memang betul kalau kita bicara konteks NU tadi, supaya tidak jauh-jauh kemana-mana ya. Dia Panji Pragiwaksono mengatakan NU terlibat di dalam politik praktis ya. Siapa yang bisa menolak hal itu? Kritik itu ada di sana sini, dari dalam dan luar. Dan kita bisa saksikan dan kita bisa lihat di YouTube, di media sosial, di website dan sebagainya kritik terhadap itu.
Jadi memang betul kalau NU ikut politik praktis kan gitu ya. Ormas organisasi kemasyarakatan yang tapi sangat politis hari ini. Dan contoh yang paling dekat adalah hari ini pergantian PBNU, ketua PBNU yang dilengsarkan itu kan satu yang sangat politis sekali gitu. Yang kemudian proyek-proyek dan seterusnya. Ya kalau disebutkan memang ada kaitan politik praktis dengan politik balas budi, ya itu biasa saja, itu bukan gagasan dari Panji. Panji menggunakan teori yang sudah ada dan melihat konteks itu, dan kebetulan konteksnya adalah NU atau Muhammadiyah terhadap politik praktis. Ya, dan itu sangat manusiawi sekali. Bagaimana mungkin sebuah konstitusi menggadaikan nama baiknya untuk membela satu calon kemudian tidak mendapatkan apa-apa, yang sangat rugi sekali itu. Kalau dikatakan lillahi ta'ala, ya gimana coba. Ya agak sulit memang bicara ini. Tapi begini, saya tidak setuju ya kalau Panji Pragiwaksono itu harus dilaporkan hanya karena dia menyampaikan gagasan itu. Kalau tujuan laporan itu adalah supaya para pembicara ke depan itu tidak berlebihan, ya ukuran berlebihan itu seperti apa gitu kan. Selama tidak menimbulkan fitnah, ya saya rasa sah-sah saja. Dan menurut saya statement Panji Pragiwaksono tidak ada fitnah di situ. Yang kalau ada yang tersinggung, ya mungkin tersinggung bukan ukuran untuk melaporkan orang gitu. Ya bagaimana mungkin saya tersinggung misalkan melihat wakil presiden kita itu ngomong di depan umum tapi wajahnya ngantuk misalkan, saya tersinggung. Ya nggak bisa, itu takdir Tuhan. Kalau saya tersinggung, ya gimana cara melaporkan itu kan, kalau ketersinggungan sebagai pijakan untuk melaporkan. Saya rasa begitu. Kita harus cerdas ya untuk bermedia sosial. Kita harus cerdas juga, biasakan mendengar sesuatu itu kompleks, utuh, sama dengan membaca sesuatu. Dan kekurangan kita hari ini bukan nasihat tapi mungkin saya sendiri, kekurangan kita sendiri hari ini adalah tidak utuh melihat satu konteks, tidak utuh membaca satu berita, tidak utuh melihat keadaan. Melihat itu selalu sepenggal-sepenggal, dan itu dibiasakan oleh scroll TikTok, scroll YouTube dan sebagainya. Ya kita harus mendengar sesuatu itu dari awal hingga akhir sehingga tidak mengambil cuplikan-cuplikan saja. Cuplikan-cuplikan itu kalau kita mengambil teori Baudrillard misalnya, ya cuplikan-cuplikan itu adalah tampilan uh, yang apa namanya, tampilan di belakang layar atau sebagian dari di depan kamera saja. Kita tidak melihat di belakang, kita tidak melihat di samping, kita tidak melihat kompleksitas dari suatu keadaan. Itu akibatnya kalau kita melihat sesuatu itu dari